Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang mata kuliah yang sedang saya pelajari, yaitu tentang hadis Tarbawi 1. Pada pertemuan ke-7, poin kedua tentang sikap toleran dan bijaksana sebagai sifat kepribadian pendidik. Dosen yang mengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Dr. Arfan Muammar, MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Hayu Warawiranti, PAI A semester 4. Berikut merupakan hadis yang membahas tentang toleran dan bijaksana. Terjemahan dari hadis ini sendiri adalah dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Sewaktu ketika aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki bersin. Aku menjawab, Yarhamukallah, atau semoga Allah merahmatimu. Lalu orang-orang melototi aku. Aku berkata, celaka aku. Mengapa kalian memandang aku seperti itu? Kemudian mereka memukulkan tangan ke paha mereka ketika aku melihat mereka menyuruh aku diam, dan aku pun diam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dalam pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak memandang aku dengan muka masam, tidak memukul dan tidak memaki aku. Kemudian bersabda, sesungguhnya sholat itu tidak patut dicampur dengan perkataan manusia. Sholat itu tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru masuk Islam dan Allah telah mendatangkan Islam. Sedangkan di antara kami ada yang mendatangi dukun tenung. Beliau menjawab, janganlah kamu mendatanginya. Lalu aku bertanya lagi, di antara kami ada yang meramal nasib dengan burung. Beliau menjawab, demikian itu hanya terkaan hati saja. Maka janganlah diperhambat dengan dugaan itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari hadis ini apa? Hadis ini menjelaskan bahwa akhlak dari Rasul sebagai seorang guru itu baik dalam menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh muridnya ataupun para sahabat. Dan ini selanjutnya adalah poin-poin kesalahan dan sikap toleran bijaksana yang dilakukan Rasul. Poin kesalahannya adalah pertama, ketika ada seorang sahabat bersin, dijawab oleh Muawiyah dengan yarhamukallah atau semoga Allah merahmatimu. Poin yang kedua, melihat kejadian itu, para sahabat yang dalam keadaan sholat itu memandangkan matanya secara melotot atau dalam artian marah. Dan yang ketiga, Muawiyah itu berbicara, celaka aku, mengapa kalian memandang aku seperti itu? Dan poin yang terakhir, yaitu poin keempat, para sahabat memukulkan tangan di atas pahanya. Maksudnya, menyuruhnya berdiam, tidak berbicara. Nah, menghadapi ulah para sahabat itu, yang pada saat itu adalah masa-masa pembinaan awal Islam, dan belum mengetahui hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Rasulullah itu tidak marah dan tidak membenci mereka. Beliau malah mengajarkannya dengan keindahan akhlak beliau. Begitu. Dan apa yang dikatakan oleh Muawiyah, dia berkata, bi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'da asana ta'liman min fa wallahi ma kaharoni wala darabani wala syatamani. Demi ayah dan ibuku, saya belum pernah melihat seorang pengajar sebelum dan sesudahnya yang lebih baik dalam pengajarannya daripada beliau. Demi Allah, beliau tidak memandang aku dengan muka masam, tidak memukul dan tidak memakiku. Lalu setelah sholat, Rasul mengatakan, Inna hadis sholata la yasluhu fiha say'u min kalamin nas, innama hiyat tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya, sholat itu tidak patut dicampur dengan perkataan manusia. Sholat itu adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah itu menjelaskan kalau sholat itu tidak boleh berbicara. Jadi sholat itu hanya tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Dan beliau itu mengakui keabsahan sholat mereka karena kan waktu kejadian itu adalah pada saat masa pembinaan Islam. Maksudnya pada masa awal Islam. Dan mereka tidak diperintah mengulangi sholatnya.
Nah, dari situ ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan hukum apa yang dilakukan para sahabat dalam sholat awal Islam itu. Hukum yang berkaitan ada 3, yaitu hukum tasmid dalam sholat, hukum isyarat, dan yang terakhir adalah hukum berbicara dalam sholat. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yaitu pertama, toleransi dan kebijaksanaan Nabi sebagai guru dalam menyikapi suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak murid, yakni para sahabat. Nah, yang kedua, penjelasan pelaksanaan sholat hanyalah tasbih, zikir, dan membaca Al-Quran, dan tidak boleh berbicara selain itu. Yang ketiga, haram mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya. Dan yang terakhir adalah larangan melakukan terkaan hati yang tidak benar. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.